perlahan-lahan di hadapan Tuhan. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Buka tanganmu lagi berkata, sebab itu ku memuji. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Come on. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Lagi berkata, sebab itu ku memuji-Mu. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Jemaat berkata, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan Bagi-Mu, Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Salam-salam buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kalau kami bisa ada di tempat ini, bisa beribadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Kami percaya semuanya karena Tuhan yang kasih kesempatan buat setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengar sedikit kebenaran firman-Mu, berikan kami hikmat-Mu, supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terlebih berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya isi hati Tuhan bisa tersampaikan buat setiap kami. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap menerima Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman.
Jadi disclaimer dulu, mohon maaf kalau hari ini sharing firmannya dari saya agak berat dan nantinya juga akan buka banyak ayat karena menyesuaikan juga dengan temanya dari Bapak Ketua Panitianya. Gak usah disebut lah nanti ketahuan Johan Felix ya kan. Ya, intinya sharing firman dari saya hari ini didasari dari Markus 7 ayat 6. Markus 7 ayat 6. Kita buka dulu ayat yang mendasari sharing firman dari hari ini tentang way back to you. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Garis bawahi, munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dari ayat ini Tuhan tidak sedang marah kepada orang yang tidak menyembah Tuhan. Kalau teman-teman baca di ayat ini, Markus 7 ayat 6, Tuhan tidak sedang marah sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kata-kata orang munafik ditujukan Tuhan pada orang-orang yang sudah menyembah Tuhan. Yang sudah ngomong tentang Tuhan. Yang sudah menerima kasih mula-mula dari Tuhan. Sama seperti kita yang ada di tempat ini mungkin. Tapi yang jelas hatinya jauh dari Tuhan. Karena itu tema acara hari ini yang sekalian jadi tema sharing firman dari saya adalah tentang way back to you. Tentang kembali pada Tuhan. Hati yang kembali sama Tuhan. Bukan yang memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Karena memang ayat dasarnya ditujukan pada orang-orang yang munafik. Oke, sekarang masuk pembahasannya deh. Apa itu munafik gitu kan? Nah, karena saya warga negara Indonesia, jadi saya dengan bangga mencari pengertian kata munafik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan menurut KBBI, munafik itu punya dua pengertian, teman-teman. Saya ambilkan salah satunya aja. Salah satu pengertian kata munafik adalah pura-pura percaya atau setia, padahal dalam hatinya tidak. Persis dengan Markus 7 ayat 6 tadi kan. Dan berarti Markus 7 ayat 6 tadi bilang kalau ketika kita memuliakan Allah tanpa punya hati yang dekat sama Tuhan, berarti kita sedang pura-pura percaya sama Tuhan, gitu kan? Karena pengertiannya tadi pura-pura percaya atau setia. Nah, terus dampaknya apa? Apa yang diterima sama orang-orang munafik? Dampaknya ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 jadi dampak kemunafikan. Saya bacakan buat kita semua. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas Tuhan bilang hanya yang percaya yang tidak akan binasa. Dampak kemunafikan ketika kita pura-pura percaya, maka keselamatan kita yang akan jadi terancam. Karena itu penting buat kita benar-benar percaya, buat kita nggak jadi orang yang munafik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membedakan orang yang pura-pura percaya sama orang yang percaya, gitu kan? Kalau kita baca ayat lanjutannya, Markus 7 ayat 7, Markus 7 ayat 7 Tuhan kasih tahu ciri-ciri orang munafik. Saya bacakan buat kita semua. Markus 7 ayat 7 bilang, percuma mereka beribadah kepadaku. Siapa? Mereka yang munafik tadi. Mereka yang menyembah Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Terus dilanjutkan, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perbedaannya orang munafik dan orang-orang yang benar-benar percaya, orang munafik ikut perintahnya manusia. Yang menguntungkan pembuat perintahnya gitu. Siapa pembuat perintahnya? Ya bisa dirinya sendiri, dia memerintah dirinya sendiri, yang sering sekali manusia lakukan.
Atau bisa orang lain yang memerintah, orang-orang yang dia sukai, yang dia hormati, yang dia puji. Bisa. Atau bahkan institusi gereja juga bisa jadi berhala kita. Loh, tapi kalau gitu berarti maksudnya orang Kristen gak boleh dengerin nasihat orang tua dong. Karena itu perintah manusia. Maksudnya orang Kristen dilarang melakukan perintah atasan gitu dong. Kan perintah manusia atasan. Tapi konteks ayat ini dilanjutkan di ayat 8. Konteks ayat ini dilanjutkan di Markus 7 ayat 8. Markus 7 ayat 8 bilang yang salah bukan dengerin nasihat. Yang salah bukan mendengarkan atau ikut perintah orang lain. Markus 7 ayat 8 bilang, saya bacakan aja, Markus 7 ayat 8 bilang, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yang bikin salah ketika kita melakukan perintah manusia adalah karena seringkali kita melakukan itu dan kita meninggalkan perintah Allah. Bukan salah melakukan perintah atasan, bukan salah ikut nasihat orang. Tapi yang bikin orang munafik salah adalah kata kuncinya, prioritasnya salah. Ketika prioritasnya supaya orang lain suka sama aku, supaya orang lain suka sama kerjaanku, supaya orang lain suka sama pemikiranku, supaya saya yang diuntungkan, supaya saya yang diberkaya, supaya saya yang jadi untung. Ketika kita prioritasnya melakukan sesuatu seperti itu, dan aku harus melanggar perintah Allah, itu yang bikin salah. Nah, sekarang pertanyaannya, katakanlah saya nggak mau keselamatan saya terancam gitu kan. Katakanlah saya mau atur prioritas saya. Terus apa yang harus saya lakukan buat kembali pada Tuhan? Hari ini ada 3 step dari saya. Bukan 3 poin terpisah, tapi step level yang harus saling berkaitan dan harus kita lakukan sama-sama hari ini. Sebelumnya disclaimer dulu, kalau nama poinnya nanti akan mirip-mirip gitu ya. Jadi harus benar-benar fokus supaya nggak ngeblank gitu. Nah, itu pesan bukan cuma buat teman-teman, buat saya juga. Mengingatkan diri sendiri. Ya, step yang pertama, gimana caranya kembali pada Tuhan? Step yang pertama, hiduplah karena Tuhan. Hiduplah apa? Karena Tuhan. Ayatnya saya ambilkan dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Step yang pertama, hiduplah karena Tuhan. Ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayatnya simple, singkat. Fun fact, ini jadi ayat emas buat saya pribadi. Jadi dasar kekristenan buat saya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Oh sudah, saya bacakan buat kita semua. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Mau mengasihi itu kenapa? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Mau berkorban, mau bayar harga, mau keluarkan uang, tenaga, waktu kita. Buat apa? Karena Allah lebih dulu berkorban buat kita. Mau menderita, mau capek, mau tertekan hidupnya karena melayani Tuhan, karena mau bikin yang Tuhan seneng. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu menderita buat kita. Tuhan kita selalu sudah kasih kita lebih dulu. Bahkan sampai ketika Tuhan minta hidup kita jadi persembahan buat Dia, Tuhan sudah serahkan nyawanya buat kita dulu untuk tebus dosa kita. Karena itu hari ini kalau ada yang bikin kita marah, kalau ada yang bikin kita dendam, kalau ada kejahatan orang yang bikin kita iri sama mereka, tetap ampuni. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita dulu. Ketika ada orang yang suka menjatuhkan kita, yang suka bikin kita kecewa, yang suka bikin kita tersandung, tetap layani mereka. Kenapa? Karena Tuhan sudah layani kita dulu. Intinya step pertama,
Jangan hidup karena keadaan. Jangan hidup karena sikap orang lain ke kita. Hiduplah karena Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih lebih dulu, makanya saya lakukan. Itu yang bikin orang Kristen punya motivasi yang benar. Dan itu step pertama. Step pertama, hiduplah karena Tuhan sehingga engkau punya motivasi yang benar untuk ikut Dia. Sekarang step kedua. Setelah kita sudah hidup karena Tuhan tadi, kita punya motivasi yang benar untuk ikut Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Step kedua yang perlu dilakukan buat kembali kepada Tuhan adalah hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah apa? Untuk Tuhan. Yang pertama tadi apa? Karena Tuhan, betul. Yang pertama, hiduplah karena Tuhan, punya motivasi yang benar. Tapi yang kedua, hiduplah untuk Tuhan. Saya ambilkan ayatnya dari Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Oh sudah. Yosua 1 ayat 8, pesan Tuhan buat Yosua. Saya bacakan buat kita semua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hidup untuk Tuhan berarti memastikan supaya kita melakukan perintah Tuhan, benar ya? Dan satu hal yang pasti kita perlukan buat melakukan perintahnya Tuhan adalah dengan tahu dulu perintahnya Tuhan. Harus sadar dulu mana perintahnya Tuhan. Dan pesan Tuhan buat Yosua adalah perkatakan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Intinya miliki pengetahuan yang benar dalam Tuhan. Penuhi pikiranmu, penuhi hatimu dengan peraturan dari Tuhan. Dengan apa yang jadi kesukaannya Tuhan. Supaya engkau jadi tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Ketika engkau punya pengetahuan akan Tuhan, engkau akan tahu apa yang bikin Tuhan senang. Apa yang bikin Tuhan diuntungkan. Apa yang bisa jadi dasar kita untuk menyenangkan Tuhan. Dan itu yang kita perlukan untuk hidup, untuk Tuhan. Intinya di poin kedua ini, step kedua ini, jangan alergi sama firman Tuhan. Jangan alergi sama pengajaran tentang Tuhan. Itu yang bikin orang Kristen punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Punya dasar buat hidup untuk Tuhan. Jadi step yang kedua, hiduplah untuk Tuhan sehingga engkau mau punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Tapi step yang ketiga setelah kita punya motivasi yang benar tadi. Hidup karena apa yang pertama? Karena Tuhan. Yang kedua, hidup untuk Tuhan. Setelah hidupnya karena Tuhan dan hidupnya untuk Tuhan, step yang ketiga yang perlu dilakukan buat kembali pada Tuhan adalah hiduplah sama Tuhan. Ayatnya saya ambilkan agak panjang yang ini. 1 Korintus 10 ayat 2-5. 1 Korintus 10 ayat 2-5. Saya bacakan buat kita semua. 1 Korintus 10 ayat 2-5 ini merangkum kejadian bangsa Israel di padang gurun. Dari ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi ayat 5 ditegaskan. Tetapi sungguh pun demikian. Allah tidak berkenan pada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa tahu kalau Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Mereka tahu.
Mereka punya motivasi yang benar untuk itu. Karena itu, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa tahu kalau cara hidup mereka harus benar, kalau pengetahuan mereka harus benar. Mereka tahu tentang 10 perintah Allah. Mereka ada di situ mungkin bahkan pada saat Musa bawa 10 perintah Allah itu. Dan itu harus dilakukan untuk menyenangkan Allah, mereka tahu. Tapi kenapa ayat 5 tadi bilang kalau Tuhan masih tidak berkenan pada bagian besar dari mereka? Saya lompat ayatnya di ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Alasan Tuhan tidak berkenan sama sebagian besar bangsa Israel adalah, saya bacakan buat kita semua, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Yang terjadi saat itu bangsa Israel memang punya motivasi yang benar. Mereka tahu Tuhan sudah terlalu baik buat mereka. Mereka tahu Tuhan sudah membebaskan mereka. Terus mereka juga tahu tentang 10 perintah Allah. Mereka tahu apa yang harus dilakukan supaya Tuhan senang. Yang terjadi saat itu, mereka punya step 1, mereka punya step 2. Tapi mereka masih bisa bikin berhala, mereka masih bisa sembah Tuhan lain, karena mereka pikir mereka kuat berdiri sendiri. Kebaikan Tuhan hanya bisa lewat di mereka. Oh ya, thank you kalau sudah baik buat aku. Tapi mereka memilih buat tidak jalan sama Tuhan. Dan karena itu jalan sama Tuhan ada di step terakhir. Karena kalaupun motivasinya benar untuk ikut Tuhan, kalaupun dia punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan, tanpa mau ikut perintahnya Tuhan, di waktunya Tuhan, semuanya sia-sia. Walaupun bangsa Israel waktu itu menerima banyak mujizat, laut terbelah, dituntun tiang awan, dituntun tiang api, dapat mana surga, dapat burung puyuh. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena walaupun motivasinya benar, walaupun pengetahuannya tentang Tuhan sama, hanya Yosua dan Kaleb yang mau ikut perintah Tuhan di waktunya Tuhan. Ketika engkau memilih buat hidup sama Tuhan, tandanya engkau mau ikut perintahnya Tuhan di waktunya Tuhan. Jangan pakai jalanmu, jangan pakai waktumu. Ikut Tuhan berarti setuju sama caranya Tuhan dan sama waktunya Tuhan. Dan ketika engkau memilih buat hidup sama Tuhan, tandanya engkau sedang kembali pada jalannya Tuhan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus keluarkan effort yang besar? Kenapa saya harus mengumpulkan niat saya, mengumpulkan tenaga saya, mungkin mengumpulkan uang saya untuk kembali pada Tuhan? Dan Yohanes 14 ayat 6 sebenarnya bisa jadi jawaban buat saya waktu saya mempertanyakan itu. Yohanes 14 ayat 6 ayat yang sangat terkenal bilang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya kenapa harus kembali pada Tuhan? Yohanes 14 ayat 6 menjawab dengan simpel, karena itu satu-satunya akses untuk masuk pada keselamatan. Engkau dan saya tidak dipaksa untuk masuk dalam keselamatan. Kita punya free will. Tapi ketika kita mau selamat, itu satu-satunya jalan buat kita. Sekali lagi, pelayanan
berbuat yang baik kembali pada Tuhan memang bikin capek. Memang bikin kita banyak berkorban. Memang bikin kita menderita mungkin. Tapi remindernya hari ini itu satu-satunya jalan pada keselamatan. Saya tutup dengan kesaksian, sedikit kesaksian aja. Menjadi ketua Yes Surabaya nggak pernah jadi hal yang gampang buat saya. Dari awal saya ditunjuk sampai hari ini selalu aja ada masalah yang perlu diberesin gitu. Selalu ada aja yang masih kurang beres. Gitu. Entah itu masalah yang teknis ataupun masalah perorangan. Dan kalau saya bertahan sampai sekarang itu bukan berarti perjalanan yang mulus. Keraguan ada, rasa mau menyerah ada. Bahkan keinginan buat keluar pun dulu sempat ada gitu. Tapi yang baru saya sadari saat saya tulis catatan sharing firman hari ini, yang bikin saya tetap mau jalan sama Tuhan, walaupun menderita, adalah karena ada satu ayat yang selalu muncul pada saat saya mau mundur. Ada satu ayat yang selalu muncul pada saat saya lemah. Sambil kita buka ayatnya di Yosua 1 ayat 9, saya undang tim Praise and Worship buat maju ke depan. Buat yang belum tahu, Yosua 1 ayat 9 itu firman Tuhan pada Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel buat mau masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan sama seperti saya kondisinya, Yosua menghadapi masalah yang terus-terusan waktu itu. Bahkan di situ-situ aja ya bangsa Israel yang mengeluh, ya bangsa Israel yang gak taat, ya bangsa Israel yang gak mau gerak. Di situ-situ aja gitu. Tapi pesan saya buat teman-teman juga yang mungkin akan jadi pemimpin di masa yang akan datang, pegang ayat ini baik-baik. Saya bacakan Yosua 1 ayat 9, firman Tuhan buat Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Selama engkau jalan sama Tuhan, selama engkau melangkah di jalannya Tuhan, selama engkau mau cari kehendaknya Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, engkau gak perlu takut. Kenapa? Sebab ketika engkau jalan sama Tuhan, bukan hanya engkau yang jalan sama Tuhan, tapi penyertaan Tuhan jalan sama engkau. Bukan hanya engkau yang mau cari Tuhan, tapi Tuhan mau cari engkau. Makanya jangan pernah merasa engkau bisa jalan sendiri. Mau itu harus capek karena hal-hal yang teknis, mungkin di gereja, di kerjaan kita, di keluarga kita. Selama itu jalannya Tuhan, tetap jalan sama Tuhan. Mau itu hal-hal yang bikin emosi, mungkin ada orang-orang yang fitnah kita, maki kita. Kata-kata yang sok tahu dari teman-teman kita mungkin yang bikin kita kesel atau marah. Tapi kalau Tuhan yang tetapkan kita harus di sana, tetap jalan sama Tuhan. Karena semakin saya jalan sama Tuhan, semakin saya sadar kalau saya perlu Tuhan di hidup saya. Semakin saya ikut perintahnya Tuhan, semakin saya sadar kalau saya takut, kalau gak bisa hidup sama Tuhan lagi. Karena itu sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya rindu kita semua buat menyanyikan satu lagu ini. Dan bukan hanya nyanyi, tapi nyatakan kerinduan. Nyatakan.
Hari ini saya bukan mau menghakimi. Saya hanya mau kasih reminder buat kita semua. Sadarkah teman-teman kalau ketika kita menjadi munafik, ketika kita masih melayani, tapi kita masih sering mengecewakan Tuhan, kita sedang meremehkan keselamatan dari Tuhan. Ketika engkau tahu itu salah, tapi engkau masih melakukannya karena engkau pikir Tuhan akan ampuni lagi kok, Tuhan akan sembuhkan lagi kok, Tuhan akan pulihkan lagi kok. Bukankah kita sedang mempermainkan pengampunan dari Tuhan? Dan persis itu yang dibenci Tuhan di ayat yang pertama tadi, Markus 7 ayat 6 tadi. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa seolah-olah menyenangkan Tuhan, kita bisa seolah-olah melayani Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ikut Tuhan memang capek, tapi justru karena itu engkau semakin perlu Tuhan. Ikut Tuhan memang perlu berkorban, ada yang perlu engkau korbankan, tapi justru karena itu engkau semakin perlu Tuhan. Karena jaminan Tuhan hanya akan menyertai orang-orang yang melakukan perintahnya Tuhan. Kalau Tuhan suruh layani lebih di gereja, layani lebih di gereja. Kalau Tuhan suruh bangun hubungan yang lebih erat dalam keluargamu, bangun hubungan yang lebih erat sama keluargamu. Kalau Tuhan suruh kita fokus sama kerjaan kita, fokus sama sekolah kita dulu, ya kerja dan sekolahlah dengan benar dulu. Intinya gak ada patokan apa yang harus diutamakan. Patokannya lakukanlah apa yang Tuhan mau engkau kerjakan dalam hidupmu. Dan saya gak tahu masalah apa yang teman-teman hadapi untuk ikut Yesus hari ini. Yang saya tahu, selama itu kehendak Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Karena itu sambil saya undang kita semua buat bangkit berdiri, nyatakan iman. Sekalipun aku harus melewati, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari kata aku katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ya Allahku, ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Tepuk tangan kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Sungguh kami memerlukan Engkau Tuhan, dan kami mengucap syukur atas firman-Mu, atas hadir-Mu Tuhan, atas perkenanan-Mu Tuhan.
kalau sekarang juga kami boleh kembali kepada Engkau Tuhan. Inilah berkat yang luar biasa. Ini adalah kesempatan yang besar Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mau Tuhan, bukan hanya hidup karena Engkau, tetapi kami juga mau hidup untuk Engkau. Tetapi terlebih daripada semuanya itu Tuhan, kami mau hidup bersama-sama dengan Engkau. Sehingga kami tidak bakal sendiri Tuhan. Di setiap musim hidup kami, di setiap masalah kami, di setiap apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tetap untuk setiap kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, buat para hamba Tuhan hingga semua jemaatnya. Biar mereka menjadi satu Tuhan, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang menerima, membalas. Biarlah persembahan ini Tuhan berkenan di mata-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat dari anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga dan menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagi